Episode pertama ini semoga laris. Nasib penjual buat menafkahi keluarga. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta. Lebih baik dodol kopi. Anjay. Mas, tumbas mas. Coba mas. Weh, Mas Re. Weh, saya Mantap. dodolan loh mas. Iya iki. Walah, kenapa ya? Sama Mas iki ono Oke, aku boleh deh mas. Oke. Gede. Tunggu ya Mas. Sekarang jualan toh mas. Yo Mas iki. Aku kuliah malah rabi keblongan. Tentang UM nggak ada kantin kok ya? Keren. Dari mana, Re? Biasa mas, pulang kampus. Oh, Biasalah, sampai sore. buset, sendoke ra ono. Kreatif piye to iki? Jan. Walah. Masuk ngaduk gue tangan mas. Buset. Laris mas. Lumayan nih. Oke, Gokil. Re. Gimana, Re? Kuliahmu? Aman mas. Mantap. Oh, ini dari mana tadi? Habis kuliah. Biasa kuliah lah. Oh, iya. Sampai jam berapa tadi? Jam 4 lah, jam 5. Ini, Re. Boleh ya makan-makan bentar? Apalah? Mau seorang ini ratuku. Ambil. Anjay. Ternyata beneran nih. Iya. Tak ambil makan bro. Santai aja, Re. Kok tumben nih sepi? Ini Mas, Baru apa? buka. Ini apa tadi adalah anak-anak kampus kesini, terus ini baru aja pulang. Oh iya, Re, ini kan kita udah kenal lama ya. Ya lumayan lah. Aku belum tahu nama aslimu nih. Kak, orang-orang kan manggilnya Re kalau nggak Kondre. Nah, kenapa itu bisa dipanggil Kondre sama teman-teman angkatanmu tuh? Kalau Kondre itu sebenarnya nama panggilan dari Dapong. Tapi aku juga nggak tahu sebenarnya apa artinya. Wah tuh nama panjang Rebodi Marga Pamungkas. Iya. Sebenarnya ada marga cuma emang nggak dipakai mas. Tuh. Asal dari mana tuh, Re? Aku asal dari Pati, Jawa Tengah. Pati tuh. Pati. Udah pernah ke Pati belum? Belum. Wah. Aku ya Pati itu tepung. buat bikin gorengan. Bakso. Terus ini, Re. Lu kan Kahima ya? Walah. Bolehlah kita ngulik-ngulik dikit kan Hima. Boleh. Hima tuh ada divisi apa aja toh? Kalau Himakom sendiri itu ada 4 divisi sebenarnya. 4 divisi itu MIBA, Kominfo, Litbang sama kewirausahaan. Wah, MIBA itu MIBA. MIBA. Kamu MIBA. Dapat Mas, dapat. Mana Mas, dapat. Wih. Oh, bro. Saya jadi ketua. Awalnya tuh gimana, Re? Apa sebelum jadi ketua tuh masuk di divisi apa dulu nih? Sebenarnya awal masuk bentar, Mas. Aman. Nah, sebenarnya masuk kalau Himakom sendiri aku masuk awal tuh divisi Kominfo. Iya. Ya, bikin poster lah, desain segala macam. Terus kalau jadi ketua ya sebetulnya emang nggak ada sih sebenarnya nggak begitu pengen untuk menjadi ketua, cuma iya ya tapi ada kesempatan untuk diambil ya kenapa enggak gitu. Oh ya udah tangan aja. Keren nah ini makan nggak apa ya mas? Aman santai ini deh. Mukamu kan sipit ya.
Kalau orang sip itu sebenarnya apa sih? Lu emang keturunan Cina beneran? Betul. Nah, itu Cina. 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 Dari keturunan bapak, ibu, apa bapak ibu semua dari Cina? Maksudnya keturunan Cina gitu? Bapak ibu itu emang Cina, tapi Iya. bapak tuh ya Cina tapi ada Jawanya dikit. Cuma emang ya mayoritas emang Cina semua. Gue juga Cina. Hmm. Terus ini deh, apa ya? Apa nih? Mau tanya sedikit lah tentang keseharianmu tuh. Udah jadi ketua himpunan nih, Makom. Nah, itu tuh cara ngebagi waktumu tuh gimana antara organisasi sama akademikmu? Yang katanya kalau organisasi itu bisa ngeganggu akademik tuh bener nggak sih menurutmu? Kalau itu sebenarnya ya pinter-pinternya kita sih bagi waktu ya. Terus masalahnya kalau emang kuliah tuh emang ya berat karena kan tugas banyak, terus jam pagi juga. Aku juga bukan orang yang morning person juga. Iya. Dan itu menurutku emang satu hal yang ya untuk saat ini aku lumayan bisa mengatur. Karena kan ya misal kuliah nih sampai sore, nanti masalah organisasi bisa diatur di jam-jam sore gitu. Weh, Atau misal pas libur. Keren nih ketua kita, Makom. Mana lagi nih Mas? Bentar ya. Wah, nggak kelihatan. Wah, kreatifnya nggak. Biasanya ada prompter Mas. Kreatifnya nggak jelas. Iyalah. Ini silinder malah nggak dikasih yang besar-besar. Tapi biasanya enak Mas. Hah? Yang besar enak. Iya. Apalagi itu ya, Re. Gorengan. Masuk. Tanya nih deh. Wah, Apa ya? Tantangan apa sih yang menjadi apa ya? Nggak gitu, tapi kamu kan jadi ketua tuh tantangannya apa deh? Apa ada noise lah ketika kamu menjabat jadi ketua? oke. Secara tantangan sendiri. Kalau tantangan tuh emang ya beratnya emang kalau jadi ketua pasti kan punya anggota Mas. Iya. Salah anggota itu kan emang ya lumayan banyak sebenarnya kan. Ngatur orang tuh emang susah kalau kita nggak bisa ngatur diri sendiri dulu. Iya. Masalahnya itu. Dan ya aku coba banyak belajar lah sebetulnya gimana sih cara ngatur anggota-anggota gitu. Terus kan setiap anggota itu punya kepribadian masing-masing loh. Jadi Iya, aku berusaha untuk memahami gitu. Itu wajarnya. Mantap. Itulah. Nah, ini kan tadi ngomongin tentang anggota nih. Kan kalau jadi ketua kan itu kita nge-cover proker-proker dari per divisi kan. Nah, terus juga harus menyinkronkan kan setiap anggota kalau ada rapat kan pasti tak luput tuh dari perpecahan apa perbedaan pendapat. Nah, itu cara mengatasimu gimana deh supaya itu perpecahan itu bisa menjadi sebuah mufakat. Sebenarnya perbedaan Rokok dulu. Ini ada nih. Tapi bayar. Masuk bayar sih Mas. Satu ya? Yoi. Dem korek dong. Sebenarnya masalah perbedaan pendapat kan emang wajar ya. Iya. Masalah anggota rapat dan segala macam ya itu caranya paling simpelnya sih ngedengerin dulu aja mereka pendapatnya apa. Mantap. Misal kalau emang berat sebelah ya ditanyain aja dulu. Misalnya udah ada keputusan yang bulat, misal teman-teman mayoritas sudah setuju, kenapa kalian tidak setuju? Misal nggak paham soal apa, ya dicoba dijelasin aja dulu, pakai kepala dingin lah. Tapi menurutku lu keren deh. Kenapa tuh? Kalau dilihat tuh, lu tuh keren tuh, bisa menyinkronkan semua itu, terus manajemen waktumu tuh menurutku keren. Apa karena lu Cina? Masa Cina itu emang jelas Mas, semuanya bisa, bahkan bisa dicuankan semuanya. Wah, ini nih otak-otak bisnis. Apakah kamu jadi ketua tuh mau itu apa namanya mengetuai pribumi seperti ini ya? Itu rahasia umum. Kamu jadikan pekerja. Nanti takutnya saya digeledah atau dijarah. Aduh, jangan dong. Bisa itu, mungkin itu pasti ada pikiran seperti itu. Terus ini deh, aku mau tanya ini sedikit. Katanya lu tuh pindah aja. Ya sebenarnya lebih tepatnya bukan pindahan sih Mas, tapi lebih, jadi kan aku dulu
kuliah lah 2020 itu masuk kuliah di salah satu univ swasta di Jakarta Barat. Terus aku ya 4 semester lah di sana. Itu pas masa Covid juga, tapi emang ada perkuliahan luringnya ya di sana, tapi aku memilih untuk mundur karena ya masalah finansial. Karena nggak semua Cina tuh kaya. Nah, itu masalahnya. Ya, tapi lu punya toko kan? Punya. Tapi emang mulai dari nol juga, Mas. Kan nggak yang toko udah gede gitu. Adakah di sini? Belum, buka toko? Belum. Rencananya semester 5. Jadi udah buat toko. Boleh lah nanti. Bisa aja ntar nih supply dari aku. Bisa aja kan? Boleh itu. Nih mau tanya lagi nih. Apa ya? Tanya apa? Aku udah kenal kamu ya. Ya kan masih ada bingung pertanyaan nih, Mas. Silah kreatif. Aku bingung ini. Saya wes kenal ini. Sekarang sibuk ngapain selain kuliah? Ya biasalah kuliah. Iya. Kuliah. Terus paling kayak nongkrong gitu paling juga banyak ya? Sekarang nongkrong dah. Ya nongkrong di Burjo. Tapi kita nggak punya kantin ya? Ini kantin UM. Gimana ini? Ya kalau masalah kantin mah kayak susah ya. Ini masalahnya kan ya gitu deh. Ruangan aja mau taruh di mana masalah kantin ya kan? Ya mungkin kalau ada pejabat Universitas Widya Mataram tercinta nanti bolehlah. Ya saya bukan maksud untuk mengkritik nih, tapi ya bolehlah kalau mau buka kantin 1-2 gitu kan nggak masalah ya, maksudnya biar siapa tahu kan uangnya juga masuk ke UM juga. Iya. Daripada kita nongkrong di Burjo. Kalian suarakan pendapat kalian. Harus ada kantin. Terus ini gimana nih, Mas? Ngomong-ngomong kan kita udah ngomong jauh nih. Tapi aku belum tahu nih usaha lu itu berapa? Lu kelahiran 2000 berapa? Aku 2002. Wah, saumuran ya? Oh iya. Piye? Saya kan ini Cino gak duwe salaman khas, Bo. itu khasnya. PIP, namanya PIP. Tongkrongan lu kan itu Islam semua nih. Oh. Lu nggak ada rencana login? Jangan dong. Boleh lah, Le. Mudah kok, cuma mudah. Nggak harus renang-renang gitu kan? Nggak perlu. Di masa. Ya kalau itu ya sebetulnya saya justru nggak pengen masuk Islam, tapi pengen merekrut teman-teman. Wah, parah ya. Karena kebetulan tuh ada teman saya namanya Dapong. Wah itu saya coba untuk ajak itu sebenarnya. Tapi masalahnya gini deh. Gimana? Kalau orang Kristen itu kan identik dengan Cina lah kalau di kamu lah. Sedangkan Dapong itu Jawa Tulen. Nggak apa-apa kan, nggak semua agama tuh harus sesuai etisnya, nggak masalah, Mas. Nggak masuk. Dia tuh itu kejawen. ini. Wah, keren sih, Le. Menurut lu keren sih, Le. Selain itu tuh gimana, Kak, buat dirimu kan, buat itu apa koordinasi antar divisi itu bagaimana? Kita kembali lagi ke ngomongin Hima dulu ya. Kalau koordinasi antar divisi itu modelnya kalau Mas Arul udah belajar mungkin downward communication. Jadi kayak ya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tapi lebih sering emang kalau ada sesuatu yang lebih, misalnya dari divisi-divisi lainnya nih, misalnya kayak Kominfo, MIBA, misalnya kayak MIBA mau bikin sesuatu gitu, biasanya nanti kita koordinasi juga. Tapi ya ibaratnya komunikasi ini tuh sama rata sebenarnya. Misalnya mereka berhak untuk bersuara juga, itu nggak ada yang melarang untuk nggak bersuara lah. Oke, keren. Tepuk tangan lah. Terus ini deh, ini kan kita bicara tentang Himakom nih. Nah, mungkin ada teman-teman yang nonton tuh belum tahu nih cara masuk Himakom tuh gimana. Oke. Itu cobalah dijelasin sebagai ketua. Sebenarnya kalau masuk Himakom tuh kan ada open recruitment. Open recruitment tuh biasanya kita buka di setelah
mahasiswa baru. Iya. Jadi misal September nih, September ntar mahasiswa baru masuk, ya paling bulan September apa sih? Oktober ya. Oktober, November, Desember lah. Nanti ada rekrutmen. Terus juga syaratnya mudah sih sebenarnya, nggak perlu yang muluk-muluk juga. Jadi itu yang mau join ke Hima tuh caranya gitu, Himakom. Terus ini bicara tentang Hima tuh. Sebagai ketua tuh lu ngertiin Hima tuh seperti apa sih? Himakom lah. Himakom ini udah sebagai bentuk dari bagian hidup anjay. Buset. Ya ibaratnya karena kan kita berlatih organisasi, berlatih apa ya namanya, kepemimpinan juga, terus gimana koordinasi gitu. Ntar mas, kok masih lapar ya aku ya? Boleh. Ntar. Ini coba dah. Kayak enak dah. Ini nasi apa sih mas? Nasi teri paling. Ntar. Buset, parah ini. Ternyata ada gimmicknya juga. Jadi gini mas, Wiki gur properti. Tak pikir enak biasanya kalau bungkus putih ini enak. Tapi ada Indomie kalau mau. Boleh dah. Apa ya Indomie? Tapi di sini nggak ada. Aku telepon ke itu istriku dulu. Mau Indomie ya? Iya. Indomie tapi pakai kornet, telur, sama apa ya? Nasi dah boleh. Boleh. Tak teleponin dulu ya. Ada nggak? Tapi ntar nggak ada. Ada, udah dah. Di sini ada semua. Ini tuh toko serba ada. Tak teleponin dulu ya. Nah, mana sih? Ini banyak banget biayanya. Halo yang beb. Inilah ada yang pesen Indomie 1. Iya, dianterin di toko biasanya. Iya. Boleh aku sekalian? Iyalah, ya udah 2. Iya, ditunggu ya. Wah. Udah berapa lama mas nikah itu mas? Jadi gini mas. Dulu tuh aku kan kuliah tadi. Awal masuk tuh 2023 nih. Pacaran. Namanya CRD. Apa tuh? Kecelakaan. Oh. Jadi ya nikah terus aku jualan diri lah sambil kuliah. Ya bagus sih buat cari uang juga kan. Iya. Berat lah. Jadi itu. Anjing. Mas, Makan. Ini orang bisu apa ya? Loh, bisa ngomong? itu macan apa mas? Macan tutul lah. Ada orang kayak gitunya. Tapi inilah kita udahlah kita ngomong santai aja gitu. Apa nih? Ada nggak sih pengalaman konyol atau lucu selama perkuliahan? Atau mungkin pengalaman horor lah? Kalau horor sih aku enggak ya, maksudnya aman lah kalau masalah horor. Tapi konyol ya paling ya mungkin umumnya mahasiswa ya kayak ya tau lah pasti kan sering. Iya. Nah itu terus pernah telat karena terlalu berat, nggak bisa, terus ya udah telat. Itu pertama tuh ya, itu paling ya konyol-konyolnya ya simpel ya, tapi yang lebih banyak konyol tuh emang teman-teman sebenarnya. Iya sih, pada konyol soalnya. Tak kira tuh orang Cina tuh punya mata batin loh. Enggak, tak kira gitu. Terus ngomongin apa lagi? Ini udah kenal lama ini. Udah kenal lama kita dari maba ya, dari ospek. Iya. Tapi awal kita ketemu tuh juga nggak jelas sih deh. Awal kenal. Gimana tuh? Tiba-tiba kenal aja udah. Ya. Kita sering nongkrong lah di sini. Ya lumayan lah ya. Iya. Kita udah kenal berapa lama sih? Udah hampir setahun dah ya. Setahun. Terus waktu awal dulu di Burjo ya. Iya. Di Parmindo situ lah. Parmindo. Mas, ini udah jadi. Wah, buset, cepet juga. Suaminya dipanggil Mas. Ambil lah. Bentar. Gimana, Re?
Cantik kan? Iya. Biasa. Seleramu enggak itu enggak, Re? Oh, enggak, Mas. Saya kan Cina. Oh iya, kan Cina kan selera Cina. Cina. Set. Itu Makanya di sini saya nggak dapat, Mas. Ya kan lu sendiri. Iya. Itu masalahnya. Oh iya, lu tuh punya teman itu enggak sih di pendidikan agama? Oh, pendidikan agama itu unik juga. Ya, bikin aku agak ceritain dikit lah ya. Kan waktu pendidikan agama itu awalnya emang nggak ada pilihannya kan. Iya. Terus waktu KRS-an, Mas Bagus, DP aku bilang buat Bagus di sana itu. Mas. Terus bilang buat apa bikin ya udah tulis aja pendidikan agama Konghucu gitu. Terus akhirnya ternyata ada. Terus ya emang cukup susah nyari dosen-dosennya gitu. Terus dari awal akhirnya nemu dosennya pindah-pindah dari yang awalnya apa ya, kalau di Kristen mungkin pendeta, terus akhirnya jadi dosen dari UGM juga. Ini dari dosen UGM. Udah ini. UNE. Masuk. Oke. Ini Sambil makan kali ya. Lapar. Boleh. Inilah Ri, ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Bentar, Mas. Ini lucu nih, Mas. Iya. Orang Cina. Humornya rendah. Nih, ada beberapa pertanyaan dari teman-temanmu, Ri. Loh. Kirimlah. Ini kreatif. Punya aku gini banget, Re. Maklum, nggak apa-apa lah. Produksi awal tuh. Dapom. Dah, sedotan, Mas. Ini Mas. Lu punya ayang, Re? Lu punya ayang? Sekarang enggak. Dar, sedotannya Yang nggak benar bisa nih. dibuat sedot anjir. Ntar dilihat. Nggak ada sekarang tuh. Beneran. Yakin. Karena Cina suka bohong ya. Enggak lah. Fokus. Masalahnya nggak mungkin masuk ke privasi dikit ya. Nggak suka LDR, makanya ya udahlah, nyari yang deket-deket tapi nggak ada. Oh, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Lah, jadi kreatif sekarang macan. Kita ke pertanyaan yang pertama ini. Apa tuh? Sebutkan dan jelaskan macam-macam mazhab dalam Islam. Apalagi aku. Aku coba jawab ya. Ini beda konsep. Aku coba jawab ya. Di ulti, dibawain, Cuk. Wah, nggak ada jawabannya nih. Jadi ya nggak bisa jawab lah ya. Parah nih yang tanya parah. Itu udah kejawab ya. Kalian salah jawab, salah kasih pertanyaan. Terus ini, Mas kenapa suka pakai apa ini? Suka pakai kacamata? Kenapa pakai kacamata? Karena minus. Oh, karena minus. Tapi emang nggak pernah dipakai. Oh, emang dari dulu tuh minus tuh udah dari apa ya? SMP ya? SMP tapi emang nggak suka pakai kacamata. Jadi karena sipit jadi minus gitu? Enggak lah. Ya meskipun memang kalau sipit tuh emang mungkin menurut Arul kalau orang matanya apa sih belo ya? Iya. Belo tuh mungkin bisa melihat luas gitu. Sipit tuh sebenarnya juga enggak juga. Sebenarnya emang kayak mungkin berbeda ya, kayak sudut pandangnya bisa berbeda gitu. Tapi emang ya minusnya emang turunan. Soalnya orang tua juga ada yang minus. Apalagi pas minum kan? Nah, makin mereng udah dikira tidur. Terus lanjut deh. Buset. Ini dari dosen. Aduh, Ada dari dosen ini. ini. Ya, kembali ke tadi. Ketua Himakam sudah punya pacar apa belum? Jelasin. Saya jujur-jujurnya. Tapi untuk saat ini belum. Tapi kalau ada yang mau hubungi 081 jangan.
Jangan. Boleh tuh yang tertarik, tapi yang jangan yang Cina. DM aja lah, DM Instagram aja lah. Rebody ya itu aja. Wah, promosi Siapa tahu bisa. nanti ada. Cina emang tak promosi ya. Promosi. Terus gimana ketersediaan ruang publik di UM bagi kelangsungan UKM? Nah, ini ada dari dosen juga. Lumayan berat nih. Dari siapa tuh? Ada dari Mbak Mala. Mbak Mala. Kalau masalah ketersediaan UKM, Makan juga lapar deh. Ketersediaan ruang buat UKM menurutku minus ya. Maksudnya nggak ketersediaannya nggak begitu ada. Itu paling yang paling aku tahu paling cuma Mapala ya. Wih, buset. Kan Mapala kan. Mapala, terus ada Fatma, terus sama Pasca ya. Iya. Itu yang menurutku paling kesorot, tapi yang lainnya ya kayak nggak ada deh space buat ruang juga. Apalagi padahal kalau teman-teman ngikutin beberapa hari yang lalu, beberapa minggu itu ada turnamen futsal dari BEM Hukum, dan itu padahal mereka semua tuh berpotensi loh, Iya. Pemain-pemainnya banyak pemain bisa bagus ya. Iya, banyak pemain bagus, dan harusnya kalau memang mau ya paling nggak ada UKM futsal lah paling nggak ya. Iya, tapi ya itu tadi. Iya, masalahnya lapangan aja nggak ada, masa nyewa terus. Ini deh dari pertanyaanku pribadi nih ya. Dengar-dengar dari kabar-kabar angin, lu mau dua periode deh. Wah, gak mau lah. Dua periode aja. Enggak. Weh, setan.